Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Awaliyah dengan NIM 211223057. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai merancang topologi jaringan. Nah, langsung saja. Nah, di sini ada konsep dasar desain jaringan. Nah, istilah jaringan komputer dapat diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Tujuannya dibangun jaringan komputer adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim dapat sampai kepada penerima dengan tepat dan akurat. Nah, kemudian di sini terdapat banyak sekali manfaat jaringan komputer. Yang pertama, dengan jaringan komputer kita bisa mengakses file yang kita miliki sekaligus file orang lain yang bisa disebarluaskan melalui suatu jaringan, semisal jaringan internet. Kemudian melalui jaringan komputer kita bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Nah, kemudian ada jaringan komputer membantu seseorang berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Kemudian selain itu, penggunaan juga dapat mengirim teks, gambar, audio, maupun video secara real time dengan bantuan jaringan komputer. Kemudian kita dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah melalui internet, dikarenakan internet merupakan salah satu contoh jaringan komputer. Nah, kemudian yang terakhir, misalkan dalam suatu kantor memerlukan printer, kita tidak perlu membeli banyak printer sebagaimana banyaknya komputer yang terdapat pada counter tersebut. Kita cukup membeli satu printer saja yang digunakan oleh semua karyawan kantor tersebut dengan bantuan jaringan komputer. Nah, kemudian di sini ada dalam desain jaringan terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama ada perangkat keras. Di sini ada komputer, ada network interface card dan Ethernet card, kemudian ada hub dan switch, ada repeater, ada bridge atau jembatan, ada router, dan kemudian ada kabel UTP. Nah, kemudian di sini ada perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini yang pertama di sini ada operating system, kemudian ada bandwidth, ada network adapter driver, kemudian ada protokol jaringan, dan ada perangkat keamanan jaringan. Nah, kemudian di sini ada fungsi desain jaringan. Nah, yang pertama untuk mengantisipasi perkembangan, kemudian ada kapabilitas media jaringan, kemudian ada mengantisipasi perkembangan jumlah dan jenis pengguna, kemudian meningkatkan kinerja peralatan jaringan, kemudian ada manajemen penempatan piranti jaringan, kemudian kemampuan beradaptasi dengan perubahan, dan yang terakhir ada mempermudah manajemen pemeliharaan. Nah, di sini ada jaringan untuk kebutuhan bisnis. Nah, tujuan teknologi jaringan komputer di dunia bisnis atau usaha antara lain yang pertama ada teknologi jaringan komputer akan membantu dan mempermudah kinerja pegawai karena diharapkan dengan adanya teknologi pegawai dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat, mudah, dan dapat mengirim dan menerima file melalui jaringan komputer. Kemudian, teknologi jaringan komputer dapat meminimalkan biaya dan waktu. Dengan adanya teknologi tersebut, pegawai tidak perlu berpindah tempat untuk mengirim dan menerima file dari komputer lain sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Kemudian yang terakhir ada teknologi jaringan komputer akan memberikan dampak yang positif untuk pegawai selama tidak menyalahi peraturan yang ada seperti hacker, cracker, dan lain-lain. Dipastikan dengan adanya teknologi jaringan komputer dapat memberikan kecepatan dalam bekerja dengan biaya dan waktu yang minimal sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya yang lain. Nah, kemudian di sini ada penerapan jaringan komputer dalam home aplikasi. Nah, mengapa orang membeli komputer untuk digunakan di rumah? Awalnya mungkin untuk hanya sekedar hobi atau permainan ya, tetapi dalam beberapa tahun terakhir bahwa gambar telah berubah secara radikal. Mungkin alasan terbesar sekarang adalah untuk akses internet. Beberapa menggunakan lebih populer dari internet untuk pengguna rumahan adalah sebagai berikut nih. Misalnya yang pertama untuk akses informasi jarak jauh, kemudian ada komunikasi orang ke orang, ada interaktif hiburan, kemudian yang terakhir ada elektronik commerce.
Nah, itu ya tadi penerapan jaringan komputer dalam home aplikasi ya. Kemudian di sini ada pun jenis-jenis dari topologi jaringan. Nah, di sini yang pertama ada topologi bus. Nah, pada topologi bus digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan ke Keunggulan topologi bus adalah pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Kelemahan dari topologi ini adalah bila terdapat gangguan di sepanjang kabel, maka keseluruhan juga akan mengalami gangguan. Nah, apabila ada kerusakan di pusat. Nah, contoh dari penggunaan topologi bus itu seperti gambar yang di samping teman-teman bisa lihat. Nah, seperti itu contoh penggunaan topologi bus. Kemudian next di sini ada contoh topologi ring. Nah, pada topologi ring, semua workstation dan server dihubungkan sehingga terbentuk suatu pola lingkaran atau cincin. Tiap workstation ataupun server akan menerima dan melewatkan informasi dari satu komputer ke komputer lain. Bila alamat-alamat yang dimaksud sesuai, maka informasi diterima, dan bila tidak, informasi akan dilewatkan. Nah, contoh dari penggunaan topologi ring seperti gambar di samping. Nah, bisa teman-teman lihat dan perhatikan. Nah, seperti itu penggunaan topologi ring. Kemudian next, di sini ada contoh dari topologi star. Nah, pada topologi star, masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Keunggulan dari topologi star adalah dengan adanya kabel tersendiri untuk workstation ke server, maka bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar sehingga akan meningkatkan unjuk kerja jaringan secara keseluruhan. Nah, contohnya pun ada di samping dari penggunaan topologi star. Seperti itu. Nah, contohnya. Kemudian next. Nah, di sini ada topologi tree atau topologi pohon. Nah, topologi tree dapat berupa gabungan dari topologi star dengan topologi bus. Nah, contohnya seperti gambar di samping, teman-teman bisa lihat. Ini adalah contoh penggunaan dari topologi tree. Nah, kemudian next di sini ada topologi mesh. Nah, pada topologi mesh digunakan pada kondisi di mana tidak ada hubungan komunikasi terputus secara absolut antar node komputer. Topologi ini merepresentasikan desain internet yang memilih multipath ke berbagai lokasi. Nah, contohnya ada di samping, teman-teman bisa lihat, itu merupakan contoh dari penggunaan topologi mesh. Dan next, di sini ada pemilihan penggunaan sistem kabel atau wireless. Nah, kabel jaringan komputer adalah media di mana informasi berpindah dari satu perangkat jaringan ke perangkat jaringan yang lain. Ada beberapa jenis kabel jaringan komputer yang bisa digunakan di dalam jaringan komputer. Nah, ada beberapa situasi di mana jaringan hanya mengizinkan satu kabel saja yang dapat digunakan. Namun, begitu terdapat juga situasi di mana kombinasi lebih dari satu kabel yang diizinkan dalam instalasi jaringan tersebut. Kabel adalah saluran yang menghubungkan antara dua workstation atau lebih. Jenis-jenis kabel yang digunakan dalam jaringan antara lain ada kabel koaksial, ada fiber optik, dan twisted pair. Nah, kemudian di sini ada lanjutan dari yang tadi ya, pemilihan penggunaan sistem kabel atau wireless. Nah, jaringan lokal nirkabel atau LAN ya adalah suatu jaringan area lokal nirkabel yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Link terakhir yang digunakan adalah nirkabel untuk memberikan sebuah koneksi jaringan ke seluruh pengguna dalam area akhir. Area dapat berjarak dari ruangan tunggal ke seluruh kampus. Tulang punggung jaringannya biasanya menggunakan kabel dengan satu atau lebih titik akses jaringan menyambungkan pengguna nirkabel ke jaringan berkabel. LAN nirkabel adalah suatu jaringan nirkabel yang menggunakan frekuensi radio untuk berkomunikasi antara perangkat komputer dan akhirnya titik akses yang merupakan dasar dari transceiver radio dua arah
yang tipikalnya bekerja di bandwidth 2,4 GHz ya atau 5 GHz. Kebanyakan peralatan mempunyai kualifikasi Wi-Fi IE atau akomodasi IE ya, bisa sampai 802,11 G dan menawarkan beberapa level keamanan seperti WEV dan atau WVA. Nah, kemudian next di sini ada menghitung physical and financial constraint. Nah, pengertian teori kendala atau theory of constraint. Nah, manajemen constraint atau lebih dikenal dengan theory of constraint merupakan salah satu teori dalam ilmu manajemen bisnis untuk mencapai laba melalui identifikasi kendala yang dialami oleh perusahaan dan kemudian mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Nah, TOC adalah filosofi manajemen yang pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Elihu M. Goldratt dalam bukunya The Goal pada tahun 1984. TOC kemudian berkembang menjadi salah satu faktor penting dalam ilmu manajemen. Tujuan teori kendala atau theory of constraint yaitu untuk dapat mencapai keuntungan perusahaan secara maksimal, sehingga teori ini dalam kajian manajemen berfokus pada peningkatan laba. Nah, di sini ada konsep dasar teori kendala atau theory of constraint. Nah, yang pertama ada manajemen fokus pada 3 ukuran kinerja perusahaan. Yang pertama ada throughput atau tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan uang melalui pemasaran. Kemudian ada persediaan. Nah, di sini biaya perusahaan untuk mengkonversi bahan baku menjadi throughput melalui proses produksi. Kemudian ada biaya operasional. Semua biaya yang harus dikeluarkan untuk mengubah inventaris menjadi throughput. Nah, kemudian yang kedua ada mengurangi persediaan untuk produk yang lebih baik. Nah, manajer yang menginginkan produk berkualitas lebih baik tidak boleh menghasilkan terlalu banyak produk lama. Tujuannya ialah untuk mengatasi hambatan produk lama yang ternyata buruk sehingga tidak dapat dijual di pasaran. Dengan mengurangi inventaris produk baru dapat segera dilempar ke pasar untuk meminimalkan pesaing yang mengeluarkan produk serupa. Gitu. Kemudian yang ketiga ada harga lebih rendah dengan menurunkan biaya operasi. Melalui pengurangan biaya operasi dan investasi, margin setiap produk akan meningkat per unit yang lebih fleksibel. Kemudian harga rendah dapat terjadi jika kondisi persaing tidak memangkas harga. Ini dapat dicapai dengan persediaan rendah sehingga dapat mengurangi investasi, biaya penyimpangan dan biaya operasi. Kemudian ada respon yang lebih kompetitif. Nah, di sini alat pesaing penting dalam bisnis adalah ketika perusahaan dapat mengirim produk tepat waktu dan mengurangi waktu tunggu untuk memproduksi barang. Kemudian jadi manajer kendala di sini memiliki peran untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang langsung ke distributor atau konsumen. Di sini ada tahapan dasar teori kendala atau theory of constraint. Yang pertama ada mengidentifikasi kendala-kendala yang sedang dihadapi oleh perusahaan, kendala yang terjadi di dalam perusahaan maupun di luar itu. Nah, kemudian memperbaiki kendala tersebut dengan menggunakan sumber daya yang ada. Kemudian melakukan peninjauan kembali apakah sudah ada keselarasan atau sebagainya. Kemudian melakukan proses perbaikan atau berkelanjutan. Kemudian yang terakhir ada mengevaluasi segala kendala yang ada. Kemudian di sini ada lagi faktor teori kendala, theory of constraint dalam perusahaan. Yang pertama ada resource constraint atau yang sering disebut dengan kendala sumber daya, meliputi batasan pada kemampuan input seperti bahan baku, jam mesin dan jam kerja karyawan. Kemudian di sini ada market resource constraint. Dan juga dapat disebut sebagai kendala pasar, di mana seringkali terdapat tingkat minimal dan maksimal hasil penjualan produk perusahaan selama periode perencanaan. Kemudian ada balance constraint. Nah, di sini yakni sebuah kendala yang berasal dari faktor keseimbangan perusahaan dapat diidentifikasi sebagai produksi selama siklusnya. Nah,
Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai bagaimana cara merancang topologi jaringan. Nah, untuk itu saya mohon maaf bila banyak sekali kesalahan saya saat menyampaikan materinya. Nah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.